Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetap penuh semangat ya. Puji Tuhan, kita telah memasuki akhir pekan dan kita percaya sebagaimana penyertaan Tuhan di hari-hari yang lalu, hari ini dan ke depan, kasih penyertaan Tuhan pun selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita dimampukan untuk mengerti setiap firman-Nya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, pagi yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya hari ini ada dalam genggaman kasih-Mu. Hidup kami bersama-sama dengan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini dan memampukan kami melakukan banyak hal baik yang berkenan kepadamu. Kami mau belajar di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan dimampukan menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Sabtu 9 September 2023, tertulis dalam kitab Matius 11 ayat 28. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, akan saya bacakan bagi kita semua. Roma hamu tuau, hamu akan aluja jalana sorat, asa hupasonang hamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Walau terkadang sebelum terjadi sesuatu, kita sulit menjaga kesehatan. Orang yang tidak sakit jarang sekali pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Tetapi sebaliknya, orang yang sudah divonis sakit parah, kronis, pasti akan berusaha mencari pengobatan, mencari dokter, dan melakukan apa saja. Bahkan sampai mengeluarkan biaya yang besar. Saudara, tentu kita tidak mau sakit ya, karena sakit itu sangat merugikan kita. Tubuh lemah, tidak berdaya, tubuh merasakan kesakitan, dan kita tidak dapat melakukan banyak hal sebagaimana aktivitas kita seperti biasanya. Tetapi orang sehat, dia bisa melakukan banyak hal, hidupnya penuh semangat, kuat, dan lain sebagainya. Tentu sehat itu jauh lebih baik daripada sakit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beban berat yang dimaksud dalam renungan kita, banyak sekali orang mengartikan pergumulan penderitaan hidup. Ya, itu boleh saja. Tetapi yang dimaksudkan Yesus di dalam seruan ini adalah setiap orang yang berbeban berat, yang menderita karena dosa-dosa, membuat ia sakit kronis di dalam kehidupannya. Karena upah dosa ialah maut. Oleh karena itu setiap orang berdosa harus datang kepada Tuhan, mencari pertolongan dan mohon pengampunan. Karena hanya di dalam Yesus sajalah ada keselamatan, ada pengampunan, karena Dialah yang menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Saudara, seorang pun di antara kita tidak ada yang luput dari pergumulan, penderitaan, beban, sakit, dan lain sebagainya. Tetapi dari berbagai-bagai penderitaan hidup itu, kita harus terus datang kepada Tuhan, mencari Dia, Sang Tabib penyembuh segala penyakit kita, segala penderitaan kita.
Karena hanya di dalam Tuhanlah kita beroleh kelegaan. Di dalam Tuhanlah kita beroleh kesembuhan yang sesungguhnya, yaitu kemenangan di dalam cinta kasih-Nya. Oleh sebab itu, jika kita sedang di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, di dalam keadaan sakit parah, janganlah mencari-cari jawaban, jangan mencari-cari penyembuh dari dunia. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Mohonlah pertolongan, karena Dia akan menyembuhkan. Amin. Tetapi jika kita datang kepada Yesus, dan di dalam seruan ini kita dihiburkan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, bukan serta-merta ini menjadi satu jimat, di mana ketika kita datang kepada Yesus, maka semua masalah kita selesai. Sakit penyakit kita sembuh. Bukan begitu, saudara. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita menjadi pribadi yang egois, yang hanya mementingkan keinginan atau mementingkan diri kita sendiri. Tetapi Yesus mengajarkan kita menjadi pribadi yang benar-benar taat, yang benar-benar berserah hanya kepadanya. Ketika kita di dalam keadaan susah, berbeban berat, datang kepada Yesus, kita akan diberi kelegaan. Apa yang dimaksudkan kelegaan dalam hal ini? Kita diberi hikmat, kita diberi kekuatan, kita diberi semangat, keberanian untuk menanggung setiap beban. Ketika kita sedang sakit, penyakit itu tidak membuat kita lemah. Penyakit itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Ketika kita sedang gagal, ketika kita sedang bangkrut, beban itu tidak membuat kita jatuh, tidak membuat kita semakin berdosa. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ada kekuatan dari dalam yang memberikan semangat bagi kita, bahwasanya di depan kehidupan kita ada satu harapan yang besar, di mana di dalam harapan itu ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin. Karena hanya orang-orang yang kuat bertahanlah dapat melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Saudara, apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi beban hidupmu, pergumulanmu yang mungkin saat ini membuatmu menjadi lemah, datanglah kepada Yesus. Serahkanlah seluruh hidupmu. Percaya dan yakini sepenuhnya bahwasanya Dia akan memberikan kelegaan. Kelegaan yang datang dari Tuhan ini benar-benar menyenangkan, memberikan kekuatan dan damai sejahtera bagi setiap orang yang dikasihinya. Kiranya kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang sungguh-sungguh menghibur kami. Tuhan, di dalam berbagai-bagai pergumulan penderitaan hidup kami, Engkau selalu ada menolong kami. Engkau selalu ada memberikan kekuatan dan kelegaan kepada kami. Mampukan kami untuk terus percaya kepadamu. Sesulit apapun yang kami hadapi, seberat apapun beban hidup ini, kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada dan akan terus memberikan pertolongan kepada kami. Berkati kami hari ini. Biarlah hari ini dapat kami lalui dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak membuat kami takut, tidak membuat kami goyah dan lemah. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama. Ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, mampukan kami melakukannya dalam takut akan Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan baik kami berkenan bagi-Mu dan berhasil serta berbuah baik. Dan Tuhan boleh memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Tetap semangat saudara, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, tetapi andalkanlah Tuhan senantiasa, karena hanya di dalam Tuhan kita beroleh kemenangan dan Dia terus memberikan kelegaan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.